Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Madimira Rismayanti dengan NIM 080512 821 26033 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas C angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan memenuhi respon akhir terkait materi penerbangan dan fotogrametri menggunakan UAV atau drone yang dimana ini merupakan salah satu materi dari praktikum fotogrametri dan UAV pesisir dan laut. Nah, pada materi 3 ini, pada saat praktikum itu menjelaskan terkait bagaimana mekanisme penerbangan dan bagaimana mekanisme pengambilan foto menggunakan UAV atau drone tersebut. Nah, penggunaan UAV dalam memetakan suatu daerah ini disebut dengan yang namanya metode fotogrametri. Nah, fotogrametri ini memungkinkan rekonstruksi 3D dengan karakteristik substrat yang lebih rinci dan pada skala yang lebih besar. Yang dimana lanskapnya itu akan terkait fotogrametri terutama digunakan di lingkungan air jernih atau menggambarkan struktur yang salah satunya bisa digunakan untuk objek terumbu karang atau lamun. Nah, prosedur ketika kita sebelum melakukan pengambilan data menggunakan metode fotogrametri itu ada yang namanya prapenerbangan. Yang kedua itu ada lepas landas dan pendaratan. Yang ketiga selama penerbangan dan yang keempat adalah setelah penerbangan. Nah, pada prapenerbangan itu kita akan mengecek beberapa hal. Yang pertama adalah pada drone itu dipastikan baterai dalam posisi penuh, kemudian memasangkan baterai dan keempat baling-baling atau propeller di drone tersebut. Kemudian ketika itu sudah dipasang, kita akan melepaskan cover kameranya yaitu gimbalnya. Kemudian posisikan drone di tempat yang luas dan tidak terhalang. Ketika itu sudah dilakukan, sambungkan remote control ke perangkat smartphone kita beserta aplikasi remote control. Nah, biasanya aplikasi yang digunakan itu adalah DJI Go 4 atau aplikasi Pix4P. Yang dimana aplikasi tersebut dapat kita unduh di gawai kita masing-masing dan kita akan membuat rute penerbangannya di situ. Nah, dianjurkan ketika kita melakukan penerbangan di drone, gawai yang digunakan itu adalah gawai iPhone karena gawai Android biasanya jika menjalankan aplikasi tersebut yang pertama itu sering terjadinya error dan yang kedua itu cepat panas. Nah, nanti ketika smartphone kita itu sudah ada aplikasi DJI Go atau Pix for P itu, nanti hidupkan drone-nya dengan menekan tombol power. Tekan itu pertama ditekan, kemudian yang kedua adalah ditekan lalu ditahan. Nah, ketika sudah hidup maka akan ada suara yang bunyi. Kemudian ada yang namanya yang kedua itu prosedur lepas landas dan pendaratan. Nah, ketika lepas landas atau pendaratan, ada yang namanya arming drone. Arming drone itu cara menarik stick kiri dan kanan, yang dimana nanti akan membentuk V. Ketika kita akan melakukan arming drone itu di remote control itu bisa ke bawah atau ke atas. Kemudian nanti naikkan drone dengan cara mendorong ke atas stick kiri. Ketika drone akan mendarat, arahkan drone pada ketinggian 30 cm yang dimana itu di atas tempat pendaratan dan ketika ingin mendarat itu drone masukkan ke mode landing. Kemudian yang ketiga itu selama penerbangan. Nah, selama penerbangan itu tadi kan ada yang namanya stick atau remote controlnya. Nah, stick kiri itu digunakan yang namanya throttle atau roll. Nah, throttle atau roll itu menggerakkan quadcopternya ke samping. Sedangkan kalau misalkan throttle-nya itu menggerakkan muteri throttle tuh naik atau turun. Nah, kemudian di stick yang kanan itu ada yang namanya yaw atau pitch. Pitch itu pergerakan maju sama mundur. Sedangkan kalau misalkan yang yaw itu gerakannya berputar ke kiri atau ke kanan. Nah,
Dan yang prosedur yang keempat, itu ada yang namanya setelah penerbangan. Ketika kita sudah selesai melakukan penerbangan, itu drone akan kembali ke titik awal atau titik yang sudah dipastikan menjadi finish dari pengambilan data tersebut. Nah, ketika itu drone sudah ada di tempat lepas landas atau ketika tempat lepas landas tidak memungkinkan itu berada di tangan kita, nanti kan tombol powernya itu 2 kali. Yang seperti yang tadi ditekan terus ditekan kembali sampai lampu pada baterai itu mati. Kemudian lepas baterainya, lalu keempat baling-baling itu juga dilepaskan. Kemudian pasang kembali cover kamera gimbal yang tadi. Terus apabila baterai drone itu yang tadi dalam kondisi panas, charger baterai itu sampai full dengan tidak ditinggalkan saat pengisiannya karena itu biar nggak panas. Kemudian kembalikan drone seperti biasanya. Nah, tadi ada perbedaan antara ketika menghidupkan dan mematikan drone. Ketika kita menghidupkan, hal yang harus dihidupkan itu adalah remote-nya. Sedangkan kalau misalkan kita setelah menerbangkan drone, itu yang dimatikan terlebih dulu adalah drone. Kenapa hal itu terjadi? Karena apabila kita pada saat ingin memulai penerbangan, hal yang kita hidupin itu drone-nya terlebih dahulu, takutnya nanti yang terkonek bukan remote control yang kita bawa, melainkan remote control yang mungkin ada yang sedang melakukan penerbangan. Jadi connect-nya itu nggak sesuai sama remote control yang kita punya. Nah, kemudian ini ada tampilan yang dimana tampilan ini ada di aplikasi 4P yang tadi aku bilang. Nanti ketika aplikasi ini apa sudah dikonekkan ke drone antara drone dan aplikasi, nanti dia tuh bakal ada tampilan kayak drone take off checklist. Nah, ada 9 checklist atau ada 9 yang perlu diperhatikan. Nah, nanti ketika ke 9 poin ini tuh nggak di checklist, berarti nanti yang di start ini itu nggak bakalan bisa diklik karena itu istilahnya belum siap. Nah, dari ke 9 poin ini, itu yang pertama tuh kan ada connect. Artinya antara remote control dan drone itu udah terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua tuh adalah baterai level drone atau sufficient. Itu tuh artinya tingkat baterai itu memadai untuk digunakan penerbangan. Terus yang ketiga itu adalah drone GPS satellitis. Itu artinya drone GPS yang ada di drone itu sudah aktif dan bisa digunakan. Kemudian kamera ready artinya kamera yang ada pada drone itu sudah siap digunakan untuk mengambil foto. Kemudian di poin yang kelima itu ada drone storage 40,64 GB free, artinya penyimpanan itu ada kosong sekitar 40,64 GB. Kemudian di poin yang keenam itu ada home point. Home point itu kurang lebih untuk misalkan kita titik startnya itu, misalnya titik rumahnya itu ada di sini. Nah, ketika nanti drone itu semisalkan ada kemungkinan kehilangan sinyal atau hal buruk itu pasti akan terjadi. Nah, nanti dia akan menetapkan home point-nya untuk kembali ke titik awal secara otomatis. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada drone close to grid. Itu artinya drone itu sedang berada dalam jangkauan jaringan pada suatu area yang akan diambil datanya menggunakan drone. Kemudian yang ke-8 itu ada yang namanya mission uploaded to drone. Itu artinya kalau misi yang sudah kita buat, nah nanti kita sebelum drone take off checklist ini ada, itu ada yang namanya tracking yang kita akan buat. Nah, nanti ketika tracking itu sudah selesai, berarti mission uploading to drone itu bakalan menyatakan itu udah diupload secara udah diupload gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya flight mode switch position correct. Itu tuh artinya nanti mode penerbangan di drone itu sudah sesuai dengan rencana penerbangan dan sudah siap untuk diterbangkan. Nah, itu artinya ketika ke-9 poin ini itu sudah dicentang atau tampilannya akan seperti di gambar, itu
drone dan remote control itu sudah siap digunakan untuk pengambilan data. Nah, nanti ketika ingin mengambil data, nanti kita tinggal klik start, nanti drone perlahan-lahan akan naik dan akan mengambil data sesuai rute yang kita buat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi praktikum fotogrametri dan UAV pesisir dan laut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.